Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nabila Salsabila dengan NPM 1001001017178 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral atas Praktik Reupload Video Tanpa Izin di YouTube. Studi Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fikih Muamalah. Langsung saja saya akan masuk kepada latar belakang penelitian ini. YouTuber adalah seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di aplikasi YouTube. Ada dua tipe YouTuber. Tipe yang pertama adalah YouTuber yang membuat videonya sendiri untuk diupload, berisi konten yang benar-benar orisinil, dan mayoritas memiliki subscriber yang dengan jumlah yang besar. Sedangkan tipe YouTuber yang kedua yang hanya melakukan reupload. Reupload adalah pengunggahan video di YouTube dengan cara mengambil video dari channel orang lain tanpa seizin atau pemilik videonya tersebut. Kemudian diedit ulang sehingga dapat lolos di kanal copyright YouTube. Dengan adanya YouTuber yang tidak bertanggung jawab ini sangat merugikan bagi para pemilik video aslinya. Seharusnya kreator tersebut mencari siapa pemilik asli video tersebut karena hak cipta melindungi hak moral dan hak ekonomi bagi si pemilik karya. Secara umum, setiap karya manusia yang terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak boleh dengan ilegal dibajak atau diklaim oleh orang lain. Oleh sebab itu, perlu adanya pelindungan hukum yang konsisten terhadap hak kekayaan intelektual, terutama dalam hak moral dan hak ekonomi, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pemiliknya. Tidak hanya diatur oleh undang-undang, hak cipta sendiri diatur oleh hukum Islam. Hak cipta yang dimaksud dalam hukum Islam adalah hak ibtikar, yaitu hak cipta atau kreasi yang dihasilkan pertama kali oleh seseorang. Keadilan dalam Islam bermakna sesuai dan tidak boleh satu pihak menzolimi dan dizolimi oleh pihak lainnya. Namun, hal ini bertolak belakang dengan permasalahan fee atau reward yang diterima oleh pihak pengupload video milik orang lain, di mana fee yang diperoleh dari hasil mengupload video orang lain tanpa diketahui oleh pemilik asli video tersebut ada indikasi unsur kecurangan dan mengambil hak milik orang lain. Untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatannya menggunakan kualitatif. Untuk sumber datanya saya menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang terakhir, teknik analisis data saya menggunakan deskriptif analisis. Di sini saya akan langsung memaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Untuk hasil, saya melakukan wawancara kepada dua tipe YouTuber. Yang pertama adalah Muhammad Rifai sebagai pemilik channel Jelajah Waktu. Untuk proses praktik reupload yang dilakukannya, beliau mencari video yang mempunyai potensi untuk menjadi tren pada dunia YouTube. Lalu beliau menambahkan usahanya untuk mengedit video itu menjadi satu kesatuan untuk di-upload. Meskipun beliau tidak meminta izin secara resmi dan juga tidak mencantumkan nama atau izin dari pengunggah asli videonya. Hal tersebut sama saja belum memenuhi hak moral dan hak ekonomi bagi pengunggah asli video di YouTube. Untuk YouTuber yang kedua, yaitu Samuel, pengelola channel YouTube Rocket Rockers, di sini berperan sebagai pengunggah asli atau pemilik hak cipta di YouTube. Salah satu video yang sering menjadi bahan dari praktik reupload tanpa izin adalah video musik konser ataupun video klip yang mereka buat sendiri. Untuk mencegah dan mengatasi hal tersebut, channel YouTube Rocket Rockers memiliki partner bernama Belief Digital untuk mengurus semua masalah hak cipta yang dimiliki Rocket Rockers. Dengan partner tersebut, pengaturan dan pelindungan hasil AdSense dari YouTube Rocket Rockers dikelola dengan cukup baik. Walaupun tetap saja mereka tidak mendapatkan hak moral yang seharusnya, dan jika mereka tidak memiliki partner untuk mengurus masalah hak keuangan dan hak ekonominya tidak didapatkan secara otomatis. Lalu hak moral, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral mencakup dua hal besar. Yang pertama, hak integritas, yaitu hak yang menyangkut segala bentuk, sikap, dan kelakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Hak yang kedua yaitu hak atribusi. Dalam hal ini, hak moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Sama halnya dengan pelindungan hak moral yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dalam hukum Islam pun diatur tentang pelindungan hak moral. Dalam ruang lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya, dan hal ini adalah hukumnya haram. Karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Dan dalam Islam, selain hak ekonomi, ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Lalu, hak ekonomi sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah diciptakannya. Hak ekonomi merupakan suatu bentuk apresiasi atas hasil karya yang telah diciptakan oleh pencipta yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam pasal 9 ayat 1 juga menandakan bahwa hukum telah melarang melakukan reproduksi karya cipta orang lain dengan sengaja tanpa memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaan. Dan undang-undang sudah memberikan ketentuan hukuman bagi para pelanggar hak cipta ini. Hal ini yang melindungi para pengunggah video di YouTube sebagai pemilik hak cipta untuk menjaga hak ekonomi yang telah didapatkannya. Karena untuk menggunakan hak ekonomi sesuai dengan pasal 9 ayat 2, maka memerlukan izin dari penciptanya. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta.
pelindungan ini meliputi larangan memakan harta orang lain secara batil. Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan memakan hasil dari karya milik orang lain. Maksud dari memakan harta dengan cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba, dan yang lainnya. Dalam ruang lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridoan dari pemiliknya, dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seseorang itu terjaga. Seperti yang ada di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa bermuamalah harus dengan jalan yang benar menurut agama, tidak ada unsur riba, gosok, atau merampas, dan ada kerelaan hati di antara masing-masing. Jadi, jika YouTuber hendak melakukan reupload karya cipta orang lain harus memiliki izin dari pencipta video tersebut. Yang selanjutnya, saya akan langsung masuk kepada kesimpulan. Pelindungan hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Yang kedua, hak ekonomi sesuai dengan pasal 8 adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya yang telah diciptakannya, di mana hak itu hanya diperuntukkan bagi pengunggah asli video di YouTube. Untuk menggunakan hak ekonomi sesuai dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, maka memerlukan izin dari pencipta. Dan dalam pasal 9 ayat 1 menandakan bahwa hukum telah melarang melakukan reproduksi karya orang lain dengan sengaja tanpa memiliki hak ekonomi atas suatu ciptaannya. Dan undang-undang sudah memberikan ketentuan hukuman bagi para pelanggar hak cipta. Dan menurut hukum Islam, dari Quran Surat An-Nisa ayat 29 dikatakan bahwa bermuamalah harus dengan jalan yang benar menurut agama dan ada kerelaan hati di antara masing-masing. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata.